Om Santi Santi Om. Shalom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran etika dan regulasi dalam pengembangan dan penggunaan produk bioteknologi tanaman studi kasus di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Desulina Pusnunggu dengan NIM 2113091028. Etika dan regulasi produk bioteknologi tanaman yaitu merupakan dua aspek penting dalam memastikan pengembangan, produksi, dan pemanfaatan tanaman hasil rekayasa genetika berlangsung dengan aman, bertanggung jawab, dan memerhatikan dampak sosial serta lingkungan. Jadi perlindungan hukum inovasi teknologi dalam produk bioteknologi tanaman yaitu melibatkan serangkaian kebijakan, peraturan, dan norma-norma etika yang dirancang untuk mengarahkan dan mengatur penggunaan teknologi ini. Indonesia telah menghadapi tantangan dan peluang dan mengelola teknologi bioteknologi tanaman, seperti penerapan tanaman hasil rekayasa genetika atau yang disebut dengan GMO dan upaya peningkatan produktivitas pertanian. Nah, studi kasus ini akan membahas peran etika dan regulasi dalam pengembangan dan penggunaan produk bioteknologi tanaman di Indonesia, dengan fokus pada produk rekayasa genetika. Produk tanaman bioteknologi seperti tanaman rekayasa genetika memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia, pangan, industri, kesehatan manusia, dan lingkungan hidup. Namun, pada penggunaan dan pengembangan produk bioteknologi tanaman juga mengarah pada etika dan regulasi yang melibatkan beberapa aspek penting. Di antaranya itu, jadi di sini saya mengambil rumusan masalah bagaimana regulasi keamanan hayati terkait produksi rekayasa genetik di Indonesia dan bagaimana penerapan regulasi ini dan cara praktikkannya. Yang kedua, ada dampak positif dan negatif penggunaan etika dan regulasi dalam pengembangan penggunaan produk bioteknologi tanaman serta bagaimana penyelesaiannya. Pada slide ini dapat dilihat ada aspek-aspek penting. Yang pertama itu regulasi dalam pengembangan dan penggunaan produk bioteknologi tanaman. Yang kedua, ada etika dalam pengembangan dan penggunaan produk. Yang ketiga, ada pengembangan tanaman ketahanan pangan dan dampak positif dan negatif. Yang terakhir, ada cara mengatasi dampak negatif. Regulasi dalam pengembangan penggunaan produk bioteknologi tanaman itu memiliki poin-poin penting. Sebelum itu, regulasi merupakan alat penting untuk menjaga kualitas produk bioteknologi tanaman dan mengurangi risiko kontaminasi. Di Indonesia, regulasi produk rekayasa genetika dilakukan oleh beberapa lembaga. Di antaranya itu ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan Komisi Keamanan Hayati, Tim Teknis Keamanan Hayati, dan Biosafety Clearing House yang berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 21 tahun 2005. Pada poin-poin yang penting dalam regulasi pengembangan dan penggunaan bioteknologi tanaman yaitu yang pertama ada penerbitan dan pengawasan peraturan yang menjaga kualitas produk dan mengurangi risiko kontaminasi. Yang kedua ada pengujian produk rekayasa genetika yang mencakup analisis sumber gen penyebab alergi, SQUEN, homolog asam amino, resistensi pepsin, screening serum, serta uji penggunaan pada hewan. Yang ketiga, ada pengawasan keamanan hayati produk rekayasa genetika yang meliputi hewan, ikan, tanaman, dan jasad preni. Etika dalam pengembangan penggunaan produk bioteknologi tanaman di Indonesia itu meliputi dua poin, yang dimana etika pengembangan tanaman hasil rekayasa genetika itu harus memperhitungkan dampak potensial terhadap rekayasa keamanan hayati, termasuk melalui penilaian risiko di lingkungan. Yang kedua itu ada kesejahteraan petani, yang dimana etika ini juga melibatkan pertimbangan terhadap kesejahteraan petani. Pengenalan bioteknologi tanaman seharusnya itu memberikan manfaat ekonomi kepada petani dan masyarakat lokal. Contoh tanaman pada pengembangan tanaman ketahanan pangan yaitu ada padi, di mana padi ini tahan akan banjir. Melalui rekayasa genetika telah menjadi salah satu contoh positif. Produk ini membantu petani mengatasi masalah banjir yang sering menjadi dan meningkatkan produktivitas padi. Yang kedua ada jagung.
di mana jagung bete ini yang tahan terhadap hama tanaman tertentu. Juga menjadi perhatian. Etika dan regulasi berkaitan dengan keamanan konsumen dan lingkungan menjadi kunci dalam penerimaan dan penggunaan jagung bete di Indonesia. Dampak positif sebagai manfaat dalam peran etika dan regulasi dalam produk bioteknologi tanaman di bidang perlindungan hukum, inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman, yaitu memiliki poin penting yang dimana yang pertama itu meningkatkan kualitas produk. Regulasi yang ketat dan pengujiannya yang cermat dapat memastikan bahwa produk bioteknologi tanaman yang dihasilkan aman dan berkualitas tinggi. Yang kedua ada mengurangi risiko kontaminasi, di mana regulasi yang ketat juga dapat mengurangi risiko kontaminasi produk bioteknologi tanaman dengan organisme lain yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, di mana etika dan regulasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk bioteknologi tanaman dan dapat mempromosikan pengumuman yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan inovasi. Jadi perlindungan hukum dan regulasi dapat mendorong pengembangan untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan produk bioteknologi tanaman. Yang terakhir ada peraturan penggunaan produk bioteknologi tanaman, yang dimana Konvensi Keanekaragaman Hayati atau yang disebut dengan KAH mengatur penggunaan produk bioteknologi tanaman seperti produk rekayasa genetika untuk menjaga keragaman hayati dan mencegah kemungkinan timbul risiko bagi yang merugikan keanekaragaman hayati. Jadi dengan demikian, peran etika dan regulasi dalam produk bioteknologi tanaman dan perlindungan hukum inovasi teknologi di produk bioteknologi tanaman itu sangat penting untuk menjamin keamanan, kualitas, dan tidak adanya penggunaan produk tersebut. Dampak negatif yang dapat pada studi kasus di Indonesia ini yaitu yang pertama meningkatkan biaya produksi. Regulasi yang ketat dan pengujian yang cermat dapat meningkatkan biaya produksi pada produk bioteknologi tanaman. Yang kedua ada meningkatnya daya tahan. Regulasi yang tidak jelas dan tidak konsisten dapat meningkatkan daya tahan dalam pengembangan produk bioteknologi tanaman. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan ketegangan sosial, di mana penggunaan produk bioteknologi tanaman ini dapat menimbulkan ketegangan sosial antara kelompok dan yang mendukung dan menghambat penggunaan produk tersebut. Jadi cara-cara mengatasi dari dampak negatif tersebut yaitu yang pertama meningkatkan transparansi, yang artinya itu regulasi yang jelas dan transparan dapat mengurangi jarak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan dukungan terhadap penggunaan produk bioteknologi tanaman. Jadi peningkatan kerjasama antara pemerintah itu juga penting. Pengembangan dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penggunaan produk bioteknologi tanaman. Dengan demikian, penggunaan dan regulasi dalam pengembangan dan penggunaan produk bioteknologi tanaman di Indonesia itu memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kelangsungan penggunaan produk tersebut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Semoga pemaparan dari saya dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.